Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kita atas Tuhan yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa jika kita junjungkan kepada sepaling sempurna manusia, Sayyidul Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf dan Guru Kokoh Nugraha Ramdana, serta guru-guru yang telah mengajarkan kita yang tak bisa saya sebutkan satu persatu nama sidin berataan. Saya sebagai MC akan menyebutkan susunan-susunan acara. Yang pertama, langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ananda Muslim. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ananda Muslim, dan semoga yang membaca dan yang mendengar akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut acara yang ketiga, yaitu acara yang utama, yaitu latihan muhadarah atau ceramah yang dibawakan oleh 4 orang. Langsung saja kita panggilkan dari kelas 1 Sanawiyah, yaitu Muhammad Zaini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Ansor yang mulia ini. Salawat serta salam kita curahkan bagi Raja besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf dan yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Pokok Nugraha Ramdana dan santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya di sini ulun ingin berceramah tentang pada sifat takabur. Ada sabdanya pula pada menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu satu kewajiban tiap-tiap orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan. Maka wajiblah kita menuntut ilmu. Di sini ulun akan memulai ceramahnya. Telah bersabda Rasulullah Kip.
Kiprul bata Kiprul bata Kipru batarul haqqo Kipru batarul haqqo artinya takabur itu tidak mau menerima kebenaran dan mengkhianat manusia dan janganlah engkau berlaku sombong di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, janganlah sombong berjalan di atas bumi Allah. Itu ya. Udah. Mungkin cukup sampai sini saja ceramah ulun. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Apa-apa. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Zaini yang telah menyampaikan ceramah tentang sifat takabur. Langsung saja lanjut ke kelas 2 sanawiyah, yaitu Muhammad Fajar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita terus curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf, dan yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Kokoh Nugroho Ramdana. Sebelum ulun berceramah, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk guru kita, yaitu Guru Wahyu.
Mudah-mudahan penyakit Sidin disembuhkan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Sidin diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala, dan semoga Sidin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya ulun di sini akan berceramah tentang sifat riba, melanjutkan yang kemarin. Telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya wallahu alam. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 287. Maksudnya Allah itu menyuruh orang beriman untuk menjauhi riba, karena riba ini ialah perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Tapi ada juga orang yang masih mau memperbuat riba. Contohnya bisa kalian cari sendiri. Jadi riba itu sangat tidak dibolehkan oleh Allah Ta'ala, karena apabila duit hasil riba itu dimakan oleh orang yang melakukan riba itu hukumnya bisa haram. Karena apabila kita memakan, nanti di akhirat apabila kita dibangkitkan, kita akan menjadi seperti orang yang kemasukan setan. Kesimpulannya, janganlah kita mengerjakan perbuatan riba, karena riba itu tidak disukai oleh Allah. Segini saja ceramah yang ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Fajar yang telah menyampaikan ceramah tentang riba. Lanjut ke penceramah yang ketiga yang kita tunggu-tunggu, Muhammad Ali Abdurrahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini kurang semangat ini? Kere semua lah. Maka awal bulan. Biasanya kalau awal bulan ini banyak duitnya. Ulun ulangi lagi. Jawab yang nyaring. Ulun doakan yang jawab dengan semangat dan jiwa nyaring dilimpahkan selalu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mu'idis sabirin bi'azizi nasrih wa muwaffiqil mukhtar lil qiyami bi amrih.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Segala puji dan rasa syukur tak pernah lupa kita selalu panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi beserta isi-isinya. Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah dan juga taufiknya sehingga kita semua dapat kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat berbingkaikan salam tak pernah lupa kita selalu haturkan kepada kehadiran junjungan kita, Nabi besar, Nabi pedoman kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, serta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan tak lupa pula yang ulun hormati lagi ulun muliakan Al-Mukarram Al-Alamah Guru Ahmad Maulana Yusuf, yang ulun hormati lagi ulun muliakan Al-Mukarram Al-Muhtaram Guru Tokoh Nugraha Ramdana, dan juga yang ulun segani kakak-kakak kelas ulun, kakak kelas 1 aliyah dan juga muin yang Masya Allah pada malam hari ini muha-muha pian-pian ini bagaikan bulan yang menderang, nang tampan-tampan beratan, Masya Allah. Ridobe kah? Ridobe, Masya Allah. Atah kah? Atah, Masya Allah, atah. Dan juga yang ulun sayangi lagi ulun banggakan kawan-kawan sekelas ulun, ading-ading kelas ulun kelas 2 ataupun nang kelas 1 yang Masya Allah kada kalah jua tampan-tampannya pada malam hari ini. Hayat kah? Hayat, Masya Allah. Pada malam hari yang mulia ini izinkanlah ulun akan membawakan ceramah yang berjudul, yang bertemakan bersifat sabar dalam keadaan sulit atau ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ya alasannya ulun membawakan judul atau tema tentang sabar ini? Dikarenakan sabar ini sebuah pondasi atau salah satu pondasi yang penting. Untuk apa? Untuk ketenangan kolbu atau ketenangan hati. Yang mana tanya aja lawan buahnya, siapa yang di sini kada hendak hatinya tenang, kada hendak hatinya tentram, kada hendak hatinya damai, pasti hendak semua hatinya damai dan juga tentram. Maka dengan itu salah satu pondasi untuk mendapatkan ketenangan itu, kita ini memiliki sifat sabar, termasuk salah satunya dari banyaknya sifat-sifat mulia yang lain. Sebelum kita masuk kepada pembahasan sabar, setidaknya kita harus mengetahui segianya, kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud sabar atau definisi sabar. Jadi yang dimaksud sabar menurut kitab Tuhfatul Murid yang ulun tahu, sabar itu maksudnya hafzun nafsi alal masyaqqah, menahan diri ketika di dalam keadaan sulit. Apa itu maksudnya menahan diri? Menahan diri itu maksudnya kita ini tidak berontak atau ini kita tetap tenang ketika mendapatkan kesulitan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paham belum apa arti sabar? Kalau kada paham, ulun ulangi lagi. Jadi sabar ini termasuk sifat nang penting dimiliki oleh setiap orang, terutama kita sebagai santri. Karena jika seorang santri kada memiliki sifat sabar, percuma aja menjadi santri. Contohnya nih lah, siapa yang memberikan contoh? Ulun kada hendak menunjuk-nunjuk. Putra lah, putra. Nah,
Nah izinlah kuitannya, jakanya menonton kuitannya lah, putranya yang hendak seorang. Jadi contohnya nih lah putra ini habis liburan nih lah, habis liburan. Sendal hanyar masih habis liburan nih, baru boleh kemarin sendal hanyar. Dibawa ke asrama, pas hendak sholat maghrib hilang sendal tuh ternyata. Nah karena putra ini mengamalkan sifat sabar tadi, nyatanya nyeker ke masjid. Nah putra nyeker ke masjid kesihannya. Setelah ditakuni sekalinya yang makai siapa yang makai? Jangan. Misalnya si Fulan makai. Pas putra itu tahu si Fulan ini makai, putra ini memaafkan si Fulan. Putra ini sabar, masya Allah. Ia mengamalkan apa yang dimaksud sabar tadi, menahan diri atas ketika mendapatkan kesulitan. Jadi putra ini termasuk berhasil dalam mengamalkan sabar. Lalu betapa pentingnya sih kita ini memiliki sifat sabar. Pentingnya memiliki sifat sabar itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, yang artinya wallahu alam. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian tersebut. Yang mana pemahaman dari ayat atau konteks Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, menegaskan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai orang yang beriman bahwa kita harus memiliki sifat sabar. Dan juga setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memiliki sifat sabar tadi, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan kalimat wasabiru, yang artinya dan juga kuatkan kesabaran itu tadi. Tandanya di sini ada dua perintah. Yang pertama itu perintah bersabar, yang kedua itu perintah untuk menguatkan kesabaran tersebut. Contohnya nih, lagi-lagi misalnya si Fulan nih sudah lulus mondok, sudah lulus. Inya nih berniat hendak melamar bebinian, hendak menikahi bebinian nih. Kada saya nyebut nama lah. jangan. Inya nih misalnya si siapa lah? Jikan. Nah izinlah jikan. Misalnya nah kajikan. Inya sudah lulus muin, misalnya sudah lulus, alhamdulillah lulus dah. Ada bibinian yang inya sukai. Nah, ada bibinian yang inya sukai, diincarnya memang. Selama 3 tahun tuh inya begawi, inya nabung, bersungguh-sungguh inya begawi. Hendak apa? Hendak mengincar bibinian tadi. Jadi pas melamar, pas menikah itu nyaman dah, ada duitnya. Nah, ketika sudah 3 tahun, sudah nabung tuh, sudah bersungguh-sungguh, hendak nih mendatangi bibinian tadi, hendak melamar nih. Sekalinya bibinian tadi sudah diambil orang. Nyatanya 3 tahun tadi sudah sabar loh, 3 tahun tadi lama itu 3 tahun menabung. Lalu setelah 3 tahun tadi ternyata bibinian tadi diambil orang. Nah, di situ ternyata jika kada putus asa, inya masih menguatkan kesabarannya tadi. Karena mengamalkan ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru. Ini namanya inya kawa mengamalkan yang ada di dalam ayat tadi itu. Jadi jika ini tetap bersabar menguatkan kesabarannya. Lalu ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ini sudah rancak banar dibawakan lawan kelas ulun, lawan kekawaran nih, tapi ulun kada hendak menyambat namanya. Yang berbunyi apa? Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah itu bersama orang yang sabar. Jadi ini beban-beban kita nih nah, yang pondok, yang wani uyu, wani capek di pondok, itu nyatai Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian lebih kepada kita. Karena apa? Karena kita tadi termasuk as-sabirin tadi, termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang berani sabar, orang-orang yang berani menunggu, orang-orang yang berani menerima kenyataan kita.
susahnya mondok tuh kayak apa, kita aja yang tahu, mana tahu orang luar tuh. Jadi itu ayat yang kedua tadi ulun bacakan. Lalu ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza aradallahu bi'abdihi khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa iza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bizanbihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, yang artinya apabila Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki dengan seseorang hamba tersebut kebaikan atau takdir kebaikan nih, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki, niscaya Allah Subhanahu wa taala itu akan menyegerakan siksaan kepada hamba tersebut di dalam negeri dunia. Ketika hidupnya nih Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan kepadanya. Lalu yang kedua tadi, wa iza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bizanbihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengkehendaki kepada seseorang hamba tersebut kejahatan atau takdir yang buruk yang kada baik nih, Allah akan melambatkan atau Allah akan membiarkan dosa-dosanya kepada orang tersebut sampai kepada hari kiamat. Tandanya itu apa? Pemahamannya tuh maksudnya jika Allah Subhanahu wa taala ini memberikan cobaan kepada kita, memberikan ujian kepada kita, di situ kita harus belajar memahami, kita harus belajar menerima, kita harus belajar Allah Subhanahu wa taala ini sayang lawan kita. Makanya kita langsung ditegur, makanya kita langsung diuji. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala kada menegur kita, nyata kita kada sadar-sadar gitu nah. Kada akan sadar. Syukur benar kita nih misalnya mendapatkan ujian, misalnya mendapatkan musibah kita nah, kita harus pahami. Sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala hendak mentakdirkan kita kepada kebaikan tadi. Iza radallahu bi 'abdi khaira tadi. Karena Allah hendak mentakdirkan kita kepada kebaikan. Misalnya Allah kada menegur sama sekali, Allah kada sama sekali nih menguji kepada kita, Allah kada sama sekali menguji kita di negeri dunia nih. Masuk yang kedua tadi, iza aradallahu bi'abdihi syarra, Allah membiarkan aja sampai hamba tersebut yuwafa bi yaumil qiyamah tadi, hatta yuwafa bi yaumil qiyamah, sampai ketemu di hari kiamat. Tandanya Allah Subhanahu wa taala itu meloloskan, biarkan aja hamba ini bermaksiat, biarkan aja hamba ini berbuat salah, biarkan aja ini terjerumus di dalam masalah. Kada lagi aku tegur, jadi nyaman pas di hari kiamat nanti dia tuh diajab nah, bujur karena Mas Jaki tadi diajab. Jadi siksanya tuh lebih pedih gitu nah daripada beban kita nih yang ditegur duluan, yang dikasih musibah duluan gitu. Lalu kita lanjut kepada dalil yang keempat, itu dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah hadisnya lah. Ya, may yuridillahu bihi khaira yusibhu. Orang yang Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki dengan orang tersebut baik, niscaya Allah akan memberikan musibah kepadanya, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Tandanya itu Allah Subhanahu wa taala hendak memperbaiki hamba tersebut dari perbuatan salahnya. Lalu ada lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, laisa sadidu bisur'ah, innamas sadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Yang artinya apa? Orang yang kuat itu bukan orang yang rancak berkelahi, bukan orang yang suka kelahi, tetapi orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia dalam keadaan marah. Itu orang yang kuat di dalam hadis Nabi tadi. Jadi misalnya nih contoh, ada jaguar di luar. Misalnya ini suka kelahi, suka berantem gitu nah, suka cari masalah. Bukan tandanya orang itu kuat. Kalau kita menempati hadis Nabi tadi, bukan tandanya orang itu kuat, bisa kelahi, bisa apa, taekwondo, silat apa segala macam. Percuma aja misalnya kalau dikendalikan emosinya, dikit-dikit menghantam orang,
dikit-dikit nginjek orang ya lo. Itu misalnya mau jadi kuat nih nah, misalnya yang halus-halusnya nih kan, halus-halusnya lo menganggap dirinya nih lemah, dengarkan hadis Nabi tadi, innama apa tadi, laisas sadidu bisur'ah, innama syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan amarahnya amarahnya gitu nah, orang yang kuat tuh orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Jadi kada sembarangan bertingkah. Soalnya apa? Soalnya misalnya orang dalam keadaan marah itu susah banget dikendalikan. Biar dikasih tahu malaikat gitu nah. Kalau sudah dalam keadaan marah, niatnya ya hendak menimpas orang aja, hendak menghantam orang. Makanya kalau misalnya ada orang marah, kada usah didekati. Misalnya kita halus nih awak, kada usah diumpat-umpati gitu nah. Biarkan aja yang menenangkan diri sendiri. Nah, mungkin sampai situ aja ceramah yang dapat ulun sampaikan seputaran tentang sabar tadi. Jika ada kata-kata yang tersalah dari ulun, mohon dimaafkan. Ulun minta ridho, minta halal lawan pian berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Ali Abdurrahman yang menyampaikan ceramah tentang sabar yang sangat komplit. Ke penceramah yang terakhir atau yang keempat yang kita tunggu-tunggu juga dari kelas 3 sanawiyah, yaitu Muhammad Fathur Rizki. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh salah. Tes 1 bisa dah. Kada ini kan mic ini kan bisa berpengaruh juga itu nah lawan suara kan, biar suara kayak apa juga kan, asalkan micnya bagus. Kayak kan banyak di sini yang bagus-bagus suara gitu nah, kayak Kori kita tadi itu nah, mantap sih suara Sidin nih. Keingat siapa Ki Haji Muammar itu nah, keingat itu ulun pasti mengaji tadi. Banyak juara di sini, banyak suara yang bagus kayak Atta, To Akmal, Patih, apa lagi nih, Hilmi, Ali, ada lagi Sapi'i, Puat. Maka berdua tuh bila mengaji ke sini paling nyaring tuh banyak Allah ya. Itu tandanya mantap sih Den. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho yang sebanyak-banyaknya lawan pian. Kalau ceramah ulun pada malam hari ini kurang maksimal atau bukan kurang berkesan. Ya, karena kan ini kan mendadak jiwa gitu nah, dadakan jiwa nih hanya yang tadi dipadahi gitu nah, dan menuju ke siang sabar dan jiwa ulun nih kuyuhan juga kan kita kan habis acara juga kalau semalam itu nah, habis acara itu nah di kemakroman sama ceramah Guru Mulyani. Nah, salah. Sebenarnya kan seharusnya guru kita Guru Wahyu, cuman Sidin ada terkena musibah dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Sidin disehatkan oleh Allah Ta'ala, disembuhkan penyakit Sidin, dan apa yang Sidin hajatkan dikabulkan Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun ada dang ulun tuh anak perkenalan stomat dulu kan, buan pian tahu ya sudah nama ulun, cuman ini buat para penonton nih nah kada tahu kan, ini banyak loh buan binian yang kada tahu lagi nama ulun nih nah. Buan penonton tuh mengidolakan ulun, idola ya.
Iya, ntar dulu. Kan percuma kayak itu nah, mengidolakan seseorang tapi kalau tahu namanya kayak itu, jadi perkenalan dulu. Anggun. Jangan kadang belum tahu, belum lagi ke intinya, tawa sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ulun Muhammad Fathur Rizki, bisa dipanggil Fathur, atau kawanan bisa dipanggil Fathur, bisa Rizki juga di rumah kadang Kiki juga dipanggil di rumah. Cuman kan tahu kan kalau calon mertua kita menyaulun apa kena. Kalau calon bini kan pasti menyaul yang mesra kalau kayak sayang gitu nah. Sudah. Ini apa nih pantun gak dulu? Entah apa. Sebelum pantun buat para penonton yang kadingat like, komen, share IG Pondok gitu, follow Facebooknya juga, YouTube juga, TikTok juga, semuanya Bang pokoknya supaya bisa semangat juga kita ceramah itu nah. Pantun dulu. Jalan-jalan ke rumah si Ani, singgah sebentar ke rumah Habibi, jawablah salam ulun yang si tampan ini, insya Allah mendapatkan jodoh istri yang romantis seperti istri Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, walladzi a'tana bi ni'mati salamatin wa ziyadatin fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil kaunain wa ashrafil thaqalain wa sayyidil mursalin wa imamil haramain wa sahibil hijratain wa abdika sadiqil amin sayyidina wa maulana Muhammadin ammat risalatuhul alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan taufik, hidayah serta inayah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita, teladan kita, yaitu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan, al-mukarram wal muhtaram, al-alim al-allamah, al-arif billah wa bahrul ulumi wal fahamah, wal muallimul mahbub, Guru Ahmad Maulana Yusuf hafizahullah ta'ala, amin. Dan juga yang ulun hormati dan yang ulun muliakan lagi, alhamdulillah sidin sudah setengah tahun menjadi guru di sini. Al-mukarram wal muhtaram, al-alim al-allamah, al-arif billah wa bahrul ulumi wal fahamah, wa syekhul kabir, Guru Kokoh Nugraha Ramdana hafizahullah ta'ala, amin. Dalam kesempatan ini izinkanlah ulun akan menyampaikan sebuah ceramah tentang taubat. Kenapa ulun berceramah tentang taubat? Ada supaya terinspirasi juga itu nah, kita ini kan makhluk nang ketujuh maksiat juga itu nah.
Jadi udah naik berkat berceramah tentang taubat nih, ulun kau bertaubat jiwa. Diam. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya wallahu a'lam. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala akan sebagai taubat yang sungguh-sungguh. Jar Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman aja disuruh bertaubat, apalagi yang kada beriman, kada bersembahyangan, kada berpuasaan, mabuk-mabukan. Dan juga ada orang teringat sabda Nabi pas belajar Kifayatul Atqiya lawan Guru Muhammad. Dalam kitab itu kan sabda Nabinya berbunyi, sebenarnya panjang hadisnya, cuman ingatnya sedikit aja. Bunyinya tuh at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Itu harus salah. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang kada dosa. Kan kayak kada dosa itu kan kayak bayi baru lahir tuh, nah kada dosa. Kalau sudah Tuhan kita banyak dosa udah. Ada, semua orang tuh ada dosanya sudah Tuhan. Ini ada kisah nih, ini kisah dari orang Jombang. Kisah ini kisah orang nih bertaubat. Ini dengarkan kisahnya lah. Opini kita terinspirasi juga kalau bertaubat ya. Ini ada ngarannya utuh. Cuman sudah Tuhannya 60-an tahun dah umurnya. Bisi sepupunya tuh ngarannya Galuh. Umurnya 6 aja, bungas orangnya. Umur 20 tahunan tuh nah. Bungas orangnya. Jadi kan utuhnya tepikat nih nah, handaknya. Jadi itu kan utuh tuh hendak melamar si Galuh tadi. Jadi datang ke rumah nih. Ini kan utuhnya orangnya berduit kan. Muhanya bener gitu kada bungas keriput sudah. Ini tuh berduit, mobil Lamborghini. Jadi datang kan ke rumah si Galuh. Galuh tuh lagi menyiram tanaman di muka rumah. Jadi si utuh Assalamualaikum. Jar Galuhnya Waalaikumsalam ya. Itu ya. Kayak apa kabar tuh ya? Alhamdulillah baik ya. Ayo masuk dulu ke rumah ya. Kada di sini aja ya. Aku nih anak pandir lo nikam ya. Pandir 4 mata ya. Jadi di luar sini aja ya. Namun di dalam kena sopan ada aku nikam ya. Aku nih ya sebenarnya hendak jujur lo nikam. Jujur napa ya? Hendak aku nih sebenarnya lawas dah hendak lo nikam ya. Suka lawan ikam ya. Jadi ikam hakunlah kena kawin lawan aku ya. Baru jauh si Galuh nih ya. Maaflah tuh lah ya. Ikam tuh kada bungas tuh ya. Ikam tuh ya. Bujur ya berdua tapi kada bungas ya. Tuha pulang ya. Sakit hati si utuh sakit hati. Coba akan hayat sini. Siap. Maju dulu Yoti. Cepati waktu cepati. Contohkan. Ya, sambut yang. Ikam tuh kada bungas. Kamu ada bungas tuh Rai. Maraju langsungnya. Jadi tinggalnya mobil Lamborghini itu bulik berjalan gratis sajanya. Sampai duduk aja. Usah belas-belas sini. Sampai ke rumah. Sampai sudah bulik-budahnya ke rumah, ke kamarnya. 3 hari 3 malam berkelompok dalam selimut hijaunya. Baru pas sudah beberapa tahun, setahun, 2 tahun, salinya Galuh ini ada penyakit kanker asli sama kanker palsu. Sabar, kalau kanker asli itu kan yang digundul orang mana kepalanya tuh. Kalau kanker palsu tuh kantong kering, duitnya habis, jadinya ekonominya ke bawah habis tuh. Jadinya anak mencari duit kayak apa jadinya. Di kampung tuh kalau lagi sudah yang sugihnya itu kecuali utuh. Terpaksa ya datang ke utuh.
jadinya merasa bersalah aja gitu. Nah, tok 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 ya, assalamualaikum. Siapa aja? Anu aja, galuh ya, dibukainya baru anak apa aja kesini ya. Ini sebenarnya hendak minjem duit jalon pian sebanyak 100 juta ya. Oh ini gegaringan sudah ya. Baru dalam hati utuh nih ya. Nah ini bisa nih kemanfaati nih ya. Baru aja. Ikam bolehnya ku bari ija 100 juta asalkan ikam menjadi teman tidurku aja pada malam hari ini ya. Ini kisah aja. Baru pas sudah bulik dah si galuhnya itu. Bersiapnya kan malam kan datang dah ke rumah si Utuh. Masuk ke kamar ya. Terus masuk kamar ada sampai kan sekamar baru jare si galuh nih ikam kada takutan dah aja perbuatan ikam kayak ini aja. Allah Ta'ala melihat tahulah ya. Wah gara-gara mendengar kayak itu Allah Ta'ala melihat tahu aja. Langsung bertobat si Utuh takutan nih ya. Megampar nah asalnya kayak ini jadi kayak ini ya. Aduh. Jadi bertobat nya minta ampun Allah Ta'ala. Ada kisah aja. Jadi kita ambil pelajaran gitu nah bertobatnya itu. Jangan yang itu tuh jangan. Yang taubatnya itu nah kita ambil pelajaran. Kita ini makhluk maksiat juga. Sudah lebih 10 menit. Aduh bunyi tengok. Parut lapar sudah aja gini kita kesimpulan. Soalnya mendadak dia makanya kada maksimal jom ceramah. Kesimpulannya marilah kita bertaubat sebelum terlambat karena Allah Maha penerima taubat bagi hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Fathur Rizki yang telah menyampaikan ceramah tentang taubat. Langsung saja acara yang keempat, pembacaan doa yang dipimpin oleh Ananda Muslim. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. إلى النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وصبرا قبل الموت والشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وعامل من العذاب ونصيب من الجنة وفي النظر إلى وجه كريم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إخلاص وطلب العلم وفي نصره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم اجعل الهدى والتقى والعفو والغنى. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.